Kementerian Lingkungan Hidup bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu melaksanakan pemantauan secara langsung terhadap limbah yang dihasilkan oleh dapur MBG. Pemantauan ini dilakukan di SPPG Kelurahan Manumutin, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu pada Rabu 4 Februari 2026. Tim pemantau dari Kementerian Lingkungan Hidup datang ke wilayah Kabupaten Belu bersamaan dengan tim pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu melaksanakan pemantauan secara langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang beroperasi di daerah Kabupaten Belu. Pemantauan ini dilakukan untuk mengevaluasi kondisi sekarang ini terkait produksi, pengelolaan, dan penanganan limbah yang dihasilkan oleh SPPG yang meliputi sampah makanan, bungkusan, peralatan sekali pakai, dan limbah cair yang mungkin berdampak kepada lingkungan. Rusdi Leurima, perwakilan dari Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali Nusra, menyampaikan hasil analisis yang dilakukan selama pemantauan. Menurutnya, Kabupaten Belu merupakan salah satu daerah di wilayah Nusa Tenggara Timur yang penanganan sampah umumnya belum mencapai titik maksimal, terkhususnya untuk limbah yang dihasilkan oleh SPPG. Rencana kita sesuai dengan Restra Kementerian Lingkungan Hidup, penanganan sampah kita di tahun 2025-2026 itu kan 50,2%. Nah, untuk 2029 itu Restra Kementerian itu bahwa penanganan sampah 100% itu harus tertangani. Sehingga contoh kita di Kabupaten Belu ini kita termasuk kabupaten yang penanganan sampah darurat sampah. Kabupaten darurat sampah artinya apa? Penanganan sampah kita belum maksimal, sehingga lewat program-program pemerintah SPPG tidak kita mantau untuk tidak membebani kebersihan lingkungan, pencemaran lingkungan, seperti yang Bapak yang kita tahu, yang kita pantau tadi bahwa satu SPPG itu kan bisa minimal air pembersihan itu kan ada berapa ribu liter satu hari. Nah, kalau di jumlah dengan lebih dari satu SPPG, otomatis air yang keluar ke lingkungan itu kan lebih banyak, sehingga harapan kita adalah air yang sudah keluar dari SPPG dibuang ke lingkungan itu air yang layak sesuai dengan baku mutu air. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu Robert Mali menyatakan perhatian seriusnya terhadap hasil pemantauan yang disempurnakan. Beliau menjelaskan segera mengundang berbagai pihak terkait untuk membuat kesepakatan bersama dalam penanganan limbah SPPG yang komprehensif, terukur, dan dapat dijalankan secara berkelanjutan. Hadiran kami di sini hari ini ke SPPG ini kita mau sama-sama lihat semoga apa yang menjadi aktivitas teman-teman di SPPG ini yang merupakan byproduct atau hasil ikutan yang berupa limbah itu jangan sampai bisa menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar. Ini yang mau kita lihat. Jadi kalau memang dalam kerjasama ini kita lihat ada hal-hal yang mau kita perbaiki bersama, mari kita sama-sama bangun satu komitmen untuk terus bersinergi sehingga kita semua sama-sama bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Robert Mali juga menambahkan penanganan limbah dari SPPG perlu kerjasama yang sinergis dari semua pihak, mulai dari pemerintah, usahawan, hingga masyarakat untuk memastikan pelayanan gizi yang diberikan tidak menyebabkan dampak negatif kepada lingkungan dan kesehatan, sehingga Kabupaten Belu bisa mencapai tujuan menjadi daerah yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kabupaten Belu memastikan pengelolaan limbah MBG tidak akan mencemari lingkungan dan saluran drainase saat pemantauan langsung oleh tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu. Limbah cair menjadi perhatian penting mengingat tingginya aktivitas dapur MBG yang beroperasi di setiap wilayah Indonesia. Saat dilakukan pemantauan langsung oleh tim dari Kementerian Lingkungan Hidup, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kabupaten Belu memastikan pengelolaan limbah cair harus diolah sebelum dilepaskan ke lingkungan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas air di saluran permukaan dan sumber air bawah tanah tidak terkena kontaminasi dan mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari air yang tercemar.
Koordinasi Wilayah Dapur MBG Kabupaten Belu Juventus Malik menyampaikan dapur-dapur MBG yang beroperasi di wilayah ini dapat mengeluarkan limbah cair hingga puluhan ribu liter untuk setiap harinya. Limbah itu di tiap SPPG itu menerapkan sesuai dengan SOP, di mana setiap limbah yang dari sekolah maupun dari sisa-sisa masak itu dipisahkan dari limbah organik dan organik. Dan kami juga berterima kasih di mana dari dinas telah datang ke sini untuk kita saling berkolaborasi dan juga dari Pusat juga sudah datang ke sini, di mana nanti ke depan kami saling berkolaborasi lagi untuk menjaga sampai dihasilkan oleh dapur tidak berbahaya untuk lingkungan. Selain limbah cair, volume sampah padat harian juga menjadi perhatian sehingga SPPG diwajibkan menerapkan pemilihan sampah organik dan non-organik secara disiplin. DLH juga memastikan SPPG harus mendapatkan pendampingan teknis untuk memastikan mampu mengimplementasikan standar pengelolaan limbah cair dan padat. Dengan melakukan perjanjian kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan SPPG, diharapkan seluruh limbah hasil produksi dapur MBG akan dikelola secara baik agar tidak berdampak negatif bagi masyarakat sekitarnya. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Honda DBL 2026S Nusa Tenggara Series resmi ditutup di Gor Oepoi Kupang. Gubernur NTT Melki Lakalena menegaskan DBL bukan sekedar pertandingan, tapi wadah pembentukan karakter anak muda sekaligus persiapan atlet basket menuju PON 2028. Ajang kompetisi bola basket terbesar untuk pelajar di Nusa Tenggara Timur, Honda DBL 2026 is Nusa Tenggara Series, resmi menutup rangkaian kompetisi dengan final party di Gor Oepoi Kupang. Dalam kesempatan ini, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menekankan bahwa DBL bukan sekadar pertandingan, melainkan peluang pembentukan karakter bagi anak muda Nusa Tenggara Timur serta persiapan atlet basket menuju PON 2028. Hadirin yang saya hormati, Honda DBL bukan sekedar kompetisi bola basket, tapi pembentukan karakter, kekompakan, mental juara dan sportivitas. Untuk itu, saya berharap agar setelah lomba ini, Pak Martin, cari anak-anak pebasket yang bagus beserta ofisial dan pelatih, disiapkan dengan sungguh agar ini menjadi ajang kita mempersiapkan atlet-atlet menuju PON 2028. DBL is Nusa Tenggara Series tahun ini diikuti oleh 14 tim putra dan 8 tim putri dari seluruh Nusa Tenggara Timur. DBL is Nusa Tenggara Series tahun ini diikuti oleh 14 tim putra dan 8 tim putri dari seluruh NTT. Gregoria Koli, pemain putri terbaik, kembali meraih penghargaan MVP tahun 2026 setelah sebelumnya meraih gelar yang sama tahun lalu. Kalau untuk saya sendiri, saya mau persiapan saya tentunya lebih dewasa, lebih matang lagi dalam lapangan, memberikan asis-asis yang terbaik untuk teman-teman sekalian, supaya teman-teman lain juga punya kesempatan untuk memiliki poin yang banyak. Melalui DBL, pemerintah provinsi berharap generasi muda NTT tidak hanya berprestasi di lapangan basket, tetapi juga memiliki karakter tangguh, disiplin, dan sportivitas yang akan membimbing mereka menghadapi tantangan di masa depan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Satlantas Polres Belu menghimbau warga untuk tertib berlalu lintas dalam operasi keselamatan Turangga 2026. Informasinya usai jeda.